Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 36. Raka membelai wajah Sarah dengan jari telunjuknya seakan melukis sesuatu di pipi istrinya yang sedikit menjadi cabi itu. Dan suamimu ini bukan jenis yang kurang ajar itu sayang. Jadi sebesar apapun bentukmu karena mengandung anakku, maka kamu tetap yang tercantik. Jangan takut aku melirik yang lain. Karena hanya dengan melirikmu saja mataku ini sudah tak bisa bergerak lagi. Kelakar Raka sambil tertawa kecil. Gombal. Sarah tersipu malu mendengarnya. Lalu mencubit perut Raka dengan gemas. Besok kita ke mall. Ucap Raka sambil meletakkan kepalanya lagi di paha Sarah. Berbaring dengan manja di sana. Ke mall? Ya. Aku akan menemani Nyonya Raka ini. Shopping baju hamil sekalian baju bayi. Apa tidak kecepatan beli baju bayinya? Jenis kelaminnya kan belum pasti. Si Yogi bilang. Itu kelihatannya laki. Laki, loh. Ada bijinya kemarin di layar. Masa kamu lupa? Tapi kan, bisa saja perempuan. Sayang. Kok kamu tetap ngotot bilang itu perempuan? Dokter saja bilang itu laki. Laki. Tapi kepastiannya di pemeriksaan bulan ini kata Dokter Yogi. Laki. Laki itu, sudah fix my boy. Raka mengelus. Ngelus perut Sarah dengan yakin. Tak mau berdebat lagi. Sarah memang ingin punya anak pertama perempuan. Biar cantik seperti Daisy tapi Raka yakin anaknya itu laki. Laki. Supaya bisa diajak nonton bola. Pasangan baru yang sedang menunggu kelahiran anak. Kadang diribetkan oleh hal remeh. Bahkan hanya untuk memikirkan jenis kelamin anak. Sayang. Wajah Sarah tampak memelas. Apalagi, setelah melahirkan, badanku tetap seperti emak. Emak begini. Kamu tidak marah kan? Sarah menaikkan alisnya dengan raut tidak percaya diri. Raka menepuk jidatnya sendiri. Sekarang dia tahu apa yang pernah dibilang Dokter Yogi. Hati dengan ibu yang hamil pertama kali. Cenderung cerewet dengan ketakutan yang berlebihan. Istrinya ini sedang mengalami insecurity hamil pertama. Biasanya lazim terjadi pada perempuan yang terbiasa memiliki badan perfect sebelum hamil. Sayang, ini alamiah saja. Jangan khawatir. Hadirnya si kecil adalah hadiah yang tidak dapat ditukar dengan apapun. Jangan khawatirkan hal sekecil itu. Nanti kamu tidak tertarik lagi denganku. Astaga sayangku. Kamu mau bukti kalau aku selalu tertarik padamu? Sarah terdiam. Perasaan ibu hamil kadang begitu aneh. Tiba mencemaskan hal remeh-temeh seperti itu. Tapi, Sarah bukan orang yang suka menyimpan hal yang difikirkannya. Meski hal tak penting seperti itu. Mencurahkan isi hatinya dan mendapat jawaban dari sang suami. Membuatnya merasa lega luar biasa. Apa buktinya? Tantang Sarah manja. Tanpa menunggu lama, Raka menarik leher Sarah dan menaikkan kepalanya. Mencium bibir sang istri dengan rakusnya. Ibu hamil ini tak bisa berkata apa kecuali merintih karena terganjal perutnya sendiri. Raka merasa bergairah mendengarnya. Bangun dalam posisi duduk tanpa melepaskan bibir sang istri. Benar seperti ingin melahapnya. Sayang, ini di balkon. Loh. Sarah melepaskan bibirnya. Aku mau lagi. Pinta Raka menghibah. Lalu tanpa tiba Raka menggendong tubuh Sarah, yang terpekik karena terkejut. Lalu berpegang kuat di leher sang suami. Kita lanjutkan di dalam. Ucap Raka dengan suara parau. Aku sedang hamil sayang. Badanku berat. Bisa jatuh. Wajah Sarah memerah. Aku akan hati. Tenang saja. Raka melangkah dengan tegap masuk ke dalam kamar. Meninggalkan teras balkon. Membaringkan tubuh Sarah dengan perlahan di atas tempat tidur. Ini masih sore. Sayang. Sarah tertawa kecil saat melepaskan tangannya dari leher Raka. Biar saja.
Raka menarik baju kaosnya sendiri dengan acuh. Kemudian membuka kancing kemeja yang dikenakan Sarah. Menikmati pemandangan dua. As interpret. As sama dengan ekspletif. Lebih besar dari bukit. As lebih besar dari kembar yang menyembul padat hampir tak bisa ditampung oleh kap BR yang dikenakan Sarah. Payut asteris Ra ibu hamil memang luar biasa. Begitu padat, membusung dan penuh. Sangat menggoda. Sayang. Aku sedang hamil. Sarah memperingatkan ketika dengan liar Raka menarik penutup dadanya. Tak puas hanya melihat setengah pemandangan dari seharusnya. Aku tahu. Sayang. Aku akan hati, ucap Raka. Supaya kamu tahu. Aku akan selalu tertarik padamu. Dalam kondisi apapun dan dalam keadaan apa saja. Bisik Raka di telinga Sarah dengan lembut. Sarah sudah rapi. Mengenakan midi dress floral dengan detil bunga marun kecil dan daun hijau yang anggun. Lengan bajunya sesiku berlipit karet yang girly. Perutnya tampak menggembung sedikit di balik dress itu. Begitu manis sambil menjinjing sebuah bucket bag cantik senada dengan flat shoes-nya yang berwarna krim. Sarah benar fresh dan cerah siang ini. Seperti bunga cantik di musim semi. Raka sudah berjanji untuk menjemputnya hari ini. Dia akan menemani Sarah shopping ke mall. Jadi Sarah berdandan sedikit memberikan sentuhan feminim dengan eyeshadow berwarna lembut dan polesan lipstik tipis tampak membuat ibu hamil ini benar cantik. Sayang, kamu mau kemana? Cantik sekali anak mama ini. Mama sedikit tercengang melihat Sarah turun dari tangga kamar atas dengan penampilan demikian mempesona. Mau keluar bersama Raka sebentar? Ma, jawab Sarah sambil tersipu. Oh, si Mama manggut. Bukannya Raka ke kantor tadi? Iya. Ma, katanya jam 11 jemput Sarah. Sayang, tidak makan siang dulu? Mungkin makan siang di luar hari ini. Ma, wajah Sarah sedikit menunjukkan sesal karena tidak bisa menemani Mama makan bersama siang ini. Oh, sudahlah kalau begitu. Hati di jalan nak. Jangan terlalu lama ya, nanti capek. Ibu hamil jangan terlalu capek. Loh. Iya. Ma. Sarah menyalami ibu mertuanya itu dan mengecup pipinya seperti kebiasaan Raka kalau pamitan pergi. Saat Sarah sampai teras, dia bingung saat Pak Ardi sopir pribadi ayah Raka. Menggunakan mobil Raka sudah menunggu di luar. Raka mana? Pak, Sarah bertanya dengan kepala celingukan. Tuan Raka menyuruh Bapak menjemput Nyonya. Aduh, Pak Ardi jangan panggil Nyonya. Sarah selalu merasa risih kalau dipanggil dengan Nyonya. Tapi, Pak Ardi jadi salah tingkah. Saat Nyonya muda yang murah senyum itu selalu tampak kesal jika dipanggil Nyonya. Yang janji jemputnya kemana? Pak, Sarah cemberut. Moodnya langsung down ketika melihat sang suami tidak menjemputnya sesuai janji. Tuan muda ada tamu. Saya disuruh menjemput Nyonya. Ibu Sarah langsung ke kantor saja. Tuan muda menunggu di kantor. Pak Ardi menjawab terbata-bata. Bingung harus memanggil Sarah dengan apa. Kalau dia sibuk, seharusnya tidak perlu janji mengantarkan aku segala. Sarah mengomel dalam hati. Rasanya, sia dia telah berdandan cantik untuk suaminya. Jika yang ditunggu tidak datang. Silahkan, Pak Ardi sudah membukakan pintu mobil untuk Sarah. Mau tidak mau Sarah naik ke dalam mobil. Tidak enak tiba ngambek dan membatalkan pergi. Melihat Pak Ardi sudah capek. Jauh menjemputnya. Mobil itu segera meluncur. Membawa Sarah yang masih dongkol dalam hati. Kontak Raka yang sedari tadi dihubunginya. Tidak memberi respon. Sarah memasukkan kembali ponselnya ke dalam tasnya. Duduk dengan wajah yang benar masam. Pak Ardi tidak berani bersuara sepanjang jalan. Dia tahu sang majikan ini sedang kesal sekali dengan tuan mudanya. Masih lama? Ya, tiba Sarah bertanya. Rasanya gerah melihat jalanan yang padat merayap. Sekitar 15 menit lagi. Bu, jawab Pak Ardi. Sambil melirik spion.
berharap jalan tetap lancar meskipun ramai. Maklum siang biasanya akan ada drama macet karena jam istirahat para pegawai atau karyawan. Sarah belum pernah sekalipun datang ke kantor Rudiat Wijaya Group. Sejak 3 tahun yang lalu pindah lokasi ke gedung baru. Kantor itu, meskipun perusahaan bersama milik orang tua mereka, Sarah tidak merasa berkepentingan ke sana. Jadi tidak pernah berkunjung tapi pernah beberapa kali lewat saja. Sarah sedikit tidak nyaman jika nanti bertemu papanya. Meskipun orang tua itu sebenarnya sedikit lunak dari mamanya, tapi tetap saja dia merasa serba salah. Apalagi sejak insiden makan malam yang batal karena keributan soal pernikahan mereka berbulan-bulan yang lalu, di rumah orang tuanya. Dia ingin minta maaf pada mereka suatu saat jika suasana sudah mereda. Tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Apalagi Sally masih menyimpan rasa kesal dan marah pada dirinya terkait Raka. Bagaimanapun, sesakit apapun mereka memperlakukannya, dia tetaplah berterima kasih telah dibesarkan. Bu, kita sudah sampai. Pak Ardi menyela lamunan Sarah yang berterbangan ke sana kemari. Sarah turun dan mendongakkan kepala pada gedung megah berlantai banyak. Mungkin jika dihitung bisa belasan lantai itu. Di depan gedung itu, tertulis papan nama, Rudiat Wijaya Group, yang sangat besar. Perusahaan di bidang properti dan perhotelan itu dirintis kedua orang tua mereka berkembang dengan pesat, membuat setiap orang berdecak. Tapi tidak ada yang tahu, goncangan yang terjadi dalam keluarga pemiliknya, diakibatkan sebuah pernikahan yang semula direncanakan untuk menyatukan perusahaan itu menjadi lebih solid, ternyata bisa mengancam sebagai perpecahan. Mari, suara Pak Ardi mengejutkan Sarah. Lalu berjalan dengan mengikuti langkah sopir pribadi mertuanya itu. Selamat siang, Bu Kak Sarah. Dea tampak sudah menunggu di lobi. Dengan lega Pak Ardi pamit kembali. Saat melihat Dea, asisten pribadi Raka menunggu dengan sumringah. Beberapa karyawan di lobi itu tak bisa menyembunyikan rasa terpana menatap ke arah Sarah. Mereka baru saja mendengar sebuah nama yang sering mereka dengar disebut tapi tak pernah benar bertatap langsung. Ibu Sarah. Nama itu sering disebut sebagai istri salah satu bos muda mereka yang tampan. Diceritakan sebagai perempuan yang cantik dan anggun, yang sanggup membuat bos mereka itu pulang dalam seminggu dan meninggalkan sekolahnya demi sang istri. Dan sekarang mereka merasa semua rumor itu tidak berlebihan. Ibu bos muda mereka itu benar cantik. Sarah menganggukkan kepalanya dengan menyunggingkan senyum membalas sapaan yang bertubi-tubi mampir kepadanya. Apakah tidak sebaiknya aku menunggu di lobi? Sarah bertanya dengan bimbang pada Dea. Pak Raka meminta aku mengantar Kak Sarah ke ruangannya sekarang. Dia menunggu, jawab Dea sambil menggiring langkah Sarah menuju lift. Dia kan lagi ada tamu. Sarah mengerutkan keningnya. Pak Raka mintanya begitu, sahut Dea. Dengan mimik seolah tak berdaya. Dia hanya di bawah perintah bosnya. Dea menekan lantai 10. Lift segera bergerak naik. Ruangan papa di lantai berapa? Tiba Sarah bertanya dengan nada rendah dan ragu. Kantor Pak Wijaya di lantai 12. Satu lantai dengan ruang Pak Rudiat, jawab Dea. Sarah mengangguk. Anggukkan kepalanya dan menatap dinding lift tanpa suara. Jauh di lubuk hatinya, dia ingin bertemu. Tapi dia tidak ingin memperkeruh suasana sekarang. Pintu lift terbuka. Sarah mengikuti langkah Dea menuju sebuah ruangan. Dea tampak tidak perlu mengetuk atau memberitahukan kedatangan mereka. Tangannya langsung menekan gagang pintu. Sesaat kemudian pintu itu terbuka lebar. Sebuah ruangan kantor mewah besar. Raka duduk di kursi kerjanya menghadap meja seperti sedang mencermati sebuah proposal. Seseorang duduk di kursi sofa tamu, membelakangi pintu. Hai, sayang. Raka berdiri segera menyongsong Sarah, memeluk dan mencium istrinya seolah tidak sungkan dengan tamu yang membalikkan badan dengan wajah tak kalah terkejutnya dengan Sarah saat mereka bertemu pandang.
Sarah tercekat dalam dekapan suaminya, seolah tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dia sangat mengenal wajah laki. Laki yang kini segera berdiri tergesa dengan kaku dari duduknya, menatap kepadanya dalam sejuta makna. Raka melepaskan pelukannya, menggandeng tangan istrinya itu dengan mesra menuju sofa tamu. Di mana laki berwajah sedikit menegang itu berdiri dengan kikuk. Maaf sayang, jadi kamu yang harus kemari Gara. Gara aku tidak bisa jemput. Ada beberapa klien yang datang. Dan ini juga ada yang tamu mau bertemu. Ucap Raka dengan raut penuh sesal. Laki dengan pakaian rapi dan penampilan maco itu mencuri pandang kepada Sarah yang berjalan dalam langkah pendek itu. Berusaha menyembunyikan tatapan terpesona dan terkejut dalam waktu bersamaan. Sayang, ini adalah arsitek yang menangani rumah kita. Pada draft awal proposal dia sudah direkomendasi oleh Home Art. Tapi karena aku sudah membatalkan kerjasama yang melibatkan Ibu Tania, rasanya aku perlu kamu memeriksanya. Raka menarik tangan Sarah. Perkenalkan ini istri saya, Sarah. Raka melingkarkan tangannya di bahu Sarah dengan santai. Laki itu menjulurkan tangannya dengan ragu. Tapi Sarah sama sekali tidak memberi respon untuk menyambutnya. Sarah memalingkan wajahnya dan menatap kepada Raka sambil tersenyum. Aku sudah mengenalnya. Sayang. Namanya Egy Prasaja. Laki bernama Egy itu menurunkan tangannya yang mengambang di udara karena diacuhkan oleh Sarah begitu saja. Wajahnya memerah merasa seperti dipermalukan dengan sengaja. Oh, ya, kamu mengenalnya. Raka menaikkan alisnya seolah itu begitu surprise. Padahal dia tahu benar inilah laki brengsek yang menjadi mantan pacar istrinya itu di masa lalu. Kuharap dia masih mengenalku, sayang. Ataukah mungkin aku terlalu jelek sehingga sangat mudah dilupakan? Sarah tertawa kecil serupa sindiran. Hei, istriku ini adalah perempuan tercantik di dunia. Yang mengatakan nyonyaku ini jelek mungkin dia harus berhadapan denganku. Raka terlihat begitu serius sambil dengan sengaja menyeka helaian rambut Sarah yang jatuh di dahinya. Kali ini sungguh dengan cara seperti seseorang yang begitu mengagumi wajah istrinya itu. Pak Egy, maaf kalau boleh tahu. Sejak kapan telah mengenal istri saya? Raka mempersilah Egy duduk, dan menarik Sarah duduk merapat kepadanya. Kemesraan itu membuat Egy seperti didudukkan di atas bara. Egy merasakan jantungnya berdegup dibakar perasaan aneh saat melihat Raka memperlakukan Sarah dengan begitu lembut dan protektif. Oh, iya, Sarah Ibu Sarah ini. Saya mengenalnya sebagai teman kuliah. Egy menyahut terbata-bata. Oh, teman, syukurlah hanya teman. Pak Egy, maklumlah. Istri saya ini perempuan yang sangat istimewa. Dia cantik, pintar dan sangat baik. Jadi kadang saya sedikit naif. Takut sekali jika banyak yang mencintainya di masa lalu. Pak Egy tahu sendiri kan, orang seperti istri saya ini, pasti banyak yang menyukainya. Raka terkekeh sambil menyentuh dagu Sarah lembut. Wajah Sarah merona. Dia tidak tahu apakah Raka sedang berakting atau benar sedang cemburu pada Egy. Tapi sikap Raka menjadi sedikit aneh. Handphone Raka tiba berbunyi. Saat melihat nomor kontak yang menelpon, Raka mengambilnya. Maaf. Aku tinggal sebentar. Aku harus menerima telepon dari seorang kolega. Ada sesuatu yang harus didiskusikan. Raka beringsut, memegang bahu istrinya sesaat. Silahkan kalian ngobrol dulu. Lalu terdengar Raka menyambut telepon. Menyambut dalam bahasa Inggris yang fasih. Nampaknya koleganya itu dari luar negeri. Sebelum dia menyelinap ke balik pintu ruangan, Sarah menatap sesaat kepada Egy. Semua kenangan tentang laki di depannya ini tiba berlompatan. Tiba rasa muak menyusup ke kepalanya. Mengingat bagaimana Egy memberinya harapan dan menghempaskannya begitu saja. Kemudian, mengingat Tania dan Raka bermain di belakang punggungnya, perutnya mendadak menjadi mual.
Siapapun tidak akan merasa senang saat berhadapan dengan orang yang telah mencuranginya. Dia sesungguhnya tidak mempunyai perasaan apa, apalagi pada Egy. Tapi sedikit banyak tetaplah tidak menyenangkan berhadapan dengan orang yang telah mengkhianati kita. Sarah, aku benar minta maaf. Itulah suara pertama Egy. Memanggil namanya setelah sekian tahun menghilang dengan bersikap seolah-olah tidak mengenal Sarah, setelah berselingkuh dengan temannya sendiri. Oh, maaf untuk apa? Ya, Sarah mengerutkan keningnya. Aku benar menyesal kalau pernah. Aku sudah melupakannya. Jangan khawatir. Sarah menyela sambil tersenyum datar. Karena aku tak pandai mengingat hal yang tak penting dalam hidupku. Kalimat itu seolah membakar telinga Egy seketika. Jika kamu masih marah karena aku pernah menyakitimu, aku memahaminya. Tidak perlu bersikap seolah kamu mengerti tentang perasaan orang lain. Karena seorang pengkhianat tak akan punya tenggang rasa untuk hal semacam itu. Bodoh jika aku memelihara kemarahanku untuk orang seperti itu. Sarah menghela nafasnya dengan santai. Aku tidak punya waktu untuk mengingat masa lalu. Karena aku telah mempunyai kehidupan yang luar biasa bahagia bersama orang yang mencintai saya dengan benar. Jangan terlalu tinggi menilai masa lalu kita. Karena antara aku dan kamu, kuanggap tidak lebih dari sebuah pengalaman buruk. Itu saja. Nada yang mengalir dari kalimat panjang itu. Benar tanpa rasa sama sekali. Egy menatap tak percaya pada Sarah. Begitu banyak perempuan polos yang dikenalnya dulu telah berubah. Oh, iya. Aku juga ingin jujur padamu tentang satu hal. Aku tidak suka kamu terlibat dalam kehidupanku bahkan dalam hal sekecil apapun. Terlebih untuk merancang rumah masa depan yang akan aku tinggali bersama suami dan anak saya kelak. Kalimat itu adalah penutup. Saat Raka tiba kembali. Maaf, harus meninggalkan kalian sebentar. Untunglah kalian sudah saling mengenal. Raka meletakkan ponselnya di atas meja kembali. Egy tampak benar salah tingkah. Sayang, kamu mau melihat proposalnya? Tanya Raka tiba meraih sebuah proposal. Aku tidak berminat lagi. Tiba Sarah menyahut tajam. Bahkan tanpa melihat proposal yang ada di tangan Raka. Aku mau menunda pembangunan rumah ini sampai setelah aku melahirkan saja. Suara Sarah hanya dalam volume rendah saja. Tapi membuat Egy merasa langitnya bergoncang. Proyek ini begitu diharapkan Egy. Bahkan saat bosnya Pak Agra mengatakan terancam batal karena ulah Tania. Dengan besar hati dia berusaha membujuk kliennya ini kembali yang tak pernah Tania ceritakan kalau bos besar yang disebut oleh Pak Agra itu adalah suami Sarah. Kenapa begitu? Raka mengernyit dahi. Melihat Sarah yang menatapnya tanpa ekspresi. Aku hanya tidak ingin saja. Apakah perlu alasan? Saat kita tidak menginginkan sesuatu lalu tidak mau melanjutkannya? Tidak semua hal perlu alasan. Jika kita tidak menginginkannya. Bukankah begitu Pak Egy? Sarah melemparkan senyum sinisnya pada laki yang pernah mempermainkan hatinya ini. Egy menundukkan wajahnya. Tidak pernah menyangka menerima perlakuan sesinis ini dari Sarah. Yang dia tahu cenderung pasrah dan tak banyak bicara. Tak ada sedikit pun sisa kepolosannya di masa lalu. Sarah sudah bukan orang yang sama lagi. Jika tidak ada hal yang penting sayang, aku akan menunggu di lobi. Segeralah turun. Karena aku tidak mau terlalu menunggu lama. Sarah melingkarkan tangannya di leher Raka. Tersenyum manja pada suaminya itu di depan mata kepala Egy. Lalu melenggang menuju pintu keluar tanpa menunggu jawaban apapun dari Raka. Saat Sarah benar sudah keluar, Raka mengalihkan pandangannya kepada Egy dengan sorot mata yang tajam. Semua sikap ramah yang ditunjukkannya sedari tadi berubah drastis. Menjadi tatapan seseorang pada musuhnya. Aku mencintainya dan nafasku terasa sesak saat memikirkan ada orang yang tega menyakitinya. Suara itu terdengar begitu dingin dari mulut Raka. Tiba dia berdiri. Menarik kerah baju Egy. Menariknya supaya berdiri sejajar dengannya. Raut wajahnya mengeras.
menunjukkan kelebat rasa tak suka yang kentara. Aku tahu benar siapa dirimu. Suara Raka terdengar menggeram. Wajah Egi merah padam. Tak menyangka mendapat perlakuan sekasar ini dengan mendadak dari Raka. Tidak ada kerjasama apapun yang akan terjadi antara kita. Raka melepaskan cengkeramannya. Aku orang yang tidak suka pada laki. Laki pengecut yang tidak setia. Apalagi tega mengkhianati perempuan. Laki semacam itu tidak lebih dari sampah. Raka nepuk bahu Egi seolah sedang membersihkan sesuatu. Kemudian dengan elegan menyerahkan proposal dari atas meja ke tangan Egi. Aku tidak berharap bertemu denganmu lagi, ucap Raka. Lalu berjalan menuju pintu dan membukakannya. Mengusir tamunya itu dengan terbuka. Egi tak pernah merasakan perlakuan seperti ini, di mana dirinya merasa direndahkan secara bertubi-tubi serta dipermalukan oleh perempuan yang dulu pernah dicampakkannya. Raka berdiri dengan kaku, menunggu laki yang dibenci dan dicemburuinya diam karena pernah menyakiti dan mencintai istrinya di masa lalu itu keluar dari ruangannya. Dia sebenarnya sudah tahu, Egi adalah kekasih Tania yang direbutnya dari Sarah di masa lalu. Hanya saja dia tak ingin istrinya itu merasa canggung dan bersalah padanya jika dia bersikap mengenalnya. Raka hanya ingin memberikan kesempatan kepada Sarah untuk menuntaskan sakit hatinya yang mungkin masih bersisa. Dengan begitu dia berharap istrinya tidak menyimpan apapun lagi yang menjadi akar pahit dalam hatinya saat melangkah ke depan bersama Raka. Membebaskan perasaan dendam dan sakit hati hanya dilakukan dengan berani menghadapinya dan menyelesaikannya. Dan satu hal yang mungkin bisa kita ingat sebagai pegangan ketika hati kita tergoda untuk berbuat curang terhadap pasangan kita. Seseorang yang meraih kebahagiaannya dengan mengkhianati orang yang mempercayainya, tidak akan pernah benar bahagia pada akhirnya. Orang yang tidak setia akan menerima pengkhianatan yang sama pada waktunya. Bersambung dulu ya teman-teman.